Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatwa Anissa dengan NIM J3 10200080. Saya dari Shift C dan di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip, cara kerja, terus hasil pembahasan dan kesimpulan dari analisa kadar hemoglobin menggunakan metode cyanmethemoglobin. Yang pertama, kita akan masuk ke dalam prinsipnya. Prinsip dari analisa kadar hemoglobin menggunakan metode cyanmethemoglobin adalah darah dicampur dengan larutan Drapkin, kemudian ferricyanida akan mengoksidasi hemoglobin menjadi MethHb, dan MethHb akan berikatan dengan cyanid menjadi CyamMethHb. CyamMethHb akan mengabsorpsi sinar pada panjang gelombang 540 nm. Kemudian yang kedua, kita akan masuk ke dalam cara kerja ataupun langkah-langkah dari analisa kadar hemoglobin menggunakan metode cyanmethemoglobin. Yang pertama adalah memipet larutan Drapkin 2,5 ml dan memasukkan ke dalam tabung reaksi. Yang kedua, menambah darah dengan memipet 0,1 ml darah atau 100 mikroliter. Yang ketiga, mencampur hingga homogen dan menginkubasi selama 5 menit dengan suhu 37 derajat Celcius. Yang keempat, membaca pada spektrofotometer dengan panjang gelombang 540 nm dengan satuan gram persen. Kemudian, hasil dari analisa kadar hemoglobin yang dilakukan pada seorang pasien perempuan menunjukkan hasilnya adalah 8 gram per dl, dan ini termasuk dalam kategori rendah karena kadar normal pada seorang perempuan adalah 12-14 gram per dl, sedangkan pada laki-laki adalah 16-18 gram per dl. Memang kadar Hb pada setiap manusia itu berbeda-beda. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kadar Hb. Yang pertama adalah usia, jenis kelamin, asupan zat besi, pola makan, gaya hidup, dan juga ada beberapa penyakit kronis yang dapat mempengaruhi kadar Hb. Kurangnya kadar hemoglobin pada darah itu dapat memicu berbagai penyakit, salah satunya adalah anemia. Anemia adalah penyakit dengan kekurangan sel darah merah, di mana sel darah merah tersusun dari hemoglobin, dan hemoglobin itu sebagai pekerja utama untuk mendukung fungsi darah sebagai transportasi oksigen dan juga karbon dioksida dari atau ke seluruh jaringan, terutama paru-paru. Kemudian meningkatnya kadar Hb atau kadar Hb yang terlalu tinggi dalam darah juga tidak bagus untuk kesehatan. Salah satu gejala atau salah satu penyakit yang ditandai dengan meningkatnya kadar Hb dalam darah dapat ditandai dengan gejala gatal-gatal, terus sakit kepala, mudah memar, berkeringat berlebihan, penurunan berat badan yang secara drastis, dan lain-lain. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan peningkatan kadar Hb dalam darah. Salah satunya adalah merokok, dehidrasi, konsumsi obat-obat tertentu, dan juga mengkonsumsi makanan yang terlalu banyak mengandung zat besi. Kemudian dalam praktikum kali ini yang digunakan adalah metode cyanmethemoglobin. Cyanmethemoglobin sendiri memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Salah satu kelebihannya adalah pemeriksaan yang lebih akurat, kemudian reagen dan alat untuk mengukur kadar hemoglobin dapat dikontrol dengan larutan standar yang stabil. Kemudian ada beberapa kekurangannya. Salah satunya adalah alat yang digunakan itu mahal dan memerlukan listrik. Kemudian larutan Drapkin yang berisi cyanida dan cyanida ini
bersifat racun sehingga apabila tidak hati-hati dapat membahayakan tubuh. Kemudian kesimpulan dari praktikum kali ini yaitu metode cianmethemoglobin itu memiliki kelebihan, salah satunya adalah hasil yang lebih akurat dan juga memiliki kekurangan. Alat yang digunakan itu mahal dan juga memerlukan listrik, dan apabila tidak berhati-hati dapat membahayakan tubuh si penguji. Kemudian dari hasil kadar Hb yang dilakukan pada seorang siswi itu menunjukkan hasil 8 Gr per dl. Hal ini termasuk dalam kategori rendah, dan untuk mengatasinya dapat mengkonsumsi lebih banyak makanan yang mengandung zat besi, terus berhenti mengkonsumsi obat-obatan tertentu yang dapat menurunkan kadar Hb. Sekian, apabila ada kesalahan atau ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.